Mohon maaf teman-teman, gangguan sehingga ini tadi saya ganti aja pakai portrait aja. Ini portrait aja. Ini tadi saya berusaha pakai landscape, ternyata malah gampang error. Silakan yang sudah masuk, sudah aktif, bisa komentar. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan, mohon maaf. Oke, saya akan mulai saja materinya, sharingnya ya pada malam hari ini. Walaupun masih baru beberapa teman ini yang bergabung, baru ada 3 teman yang bergabung, nggak apa-apa. Saya akan mulai sharing kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mindset. Mindset adalah pola pikir. Kenapa ini penting? Karena ketika kita memiliki mindset salah di dalam diri kita, maka kita itu akan selalu salah di dalam melakukan segala hal, dan kita itu akan selalu gagal ketika kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita memiliki mindset atau pola pikir yang salah. Nah, mindset atau pola pikir yang salah ini seperti apa contohnya? Ini ya, seperti apa contohnya? Karena ketika kita punya pola pikir salah, akhirnya ke belakangnya salah. Dan bahkan ketika kita memiliki mindset yang salah, kita jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia umumnya memiliki satu keyakinan, satu mindset bahwa memulai bisnis haruslah dengan memiliki modal. Nah, yang jadi persoalan, modal di dalam pikiran masyarakat Indonesia harus wujudnya adalah uang. Ini adalah satu mindset, satu pola pikir, sehingga ketika masyarakat atau seseorang itu tidak memiliki uang, akhirnya dia berpikir dia tidak bisa bisnis, dia tidak bisa usaha. Kenapa? Ya sederhana saja, karena dia
bertentangan dengan mindsetnya tersebut, bahwa kalau mau usaha harus punya modal uang, kan begitu. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita itu harus memiliki satu mindset, satu pola pikir. Ini ya, satu pola pikir. Insya Allah nanti karena ini nggak mungkin habis ya, materi ini sharing ini nggak mungkin habis. Saya akan lanjutkan nanti video sharingnya ya. Yang pertama, mindset yang harus dibangun. Ini yang pertama dan sangat penting sekali buat teman-teman, bahwa kita harus percaya pada diri sendiri, bahwa kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Teman-teman, meyakini bahwa diri kita itu mampu, gitu ya. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Kalau orang ditanya ya, kalau sekedar orang ditanya siapa kepingin sukses, nah, saya yakin kalau ditanya begitu semua orang juga akan mengatakan, oh saya mau sukses. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah setiap orang yang dia itu menginginkan kesuksesan akhirnya dia benar-benar bisa sukses? Betulkah dia bisa menggapai kesuksesan tersebut? Ini tidak setiap orang pada akhirnya itu akan berhasil atau dia itu akan menjadi sukses. Walaupun setiap orang kepingin kehidupannya itu adalah kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses. Nah, awal dari yang namanya kesuksesan adalah sebuah tindakan, dan hanya sebuah tindakan yang kuat dan penuh komitmen yang lahir dari sebuah keyakinan. Jadi tindakan yang kuat, tindakan yang penuh semangat, tindakan yang penuh komitmen, tindakan yang penuh dengan dedikasi hanya lahir dari sebuah keyakinan yang sangat kuat. Ini lahirnya adalah dari sesuatu yang sangat kuat, keyakinan yang sangat-sangat kita yakini. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu secara maksimal, kita akan menghabiskan seluruh energi, kita akan berjuang total kalau seandainya kita itu memiliki suatu keyakinan bahwa kita meyakini kita tidak akan pernah berhasil, kita tidak akan pernah sukses, kita tidak akan pernah bisa. Jadi ketika kita memiliki mindset pola pikir saya itu nggak bisa sukses, tapi saya harus bekerja, saya harus berbisnis. Tetapi di dalam pikirannya, di dalam keyakinannya, dia memiliki satu keyakinan bahwa dirinya nggak bakal sukses. Kira-kira bagaimana? Mungkinkah dia itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh? Mungkinkah dia akan berbisnis dengan maksimal? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena dia meyakini dirinya tidak akan pernah berhasil. Nah, maka teman-teman, meyakini itu sangat penting. Keyakinan itu sangat penting. Maka selalu saya katakan, kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya pengalaman, kalau kita punya wawasan, kalau kita punya keahlian, jangan sampai ketinggalan yang namanya keyakinan. Walaupun ini semua kita miliki, keyakinan, kemampuan, keahlian, pengalaman dan lain sebagainya, kita miliki semuanya, tapi kita nggak yakin bakal berhasil, maka upaya kita itu tidak akan pernah maksimal. Ini sebabnya. Maka yang sangat utama, yang sangat penting, haruslah kita itu meyakini. Banyak orang itu yang terlalu berpikir tentang bagaimana orang lain memandang dirinya. Ketika ada orang mengatakan, udahlah kamu itu kalau mimpi jangan jauh-jauh, kalau mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Nah, banyak orang itu diberikan input ke dalam pikirannya, sehingga akhirnya orang ini
Orang ini akhirnya tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena dia terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif dari orang. Ini, teman-teman, seluruh dunia ini perhatikan ya. Seluruh dunia boleh tidak yakin kalau Anda itu bisa berhasil. Seluruh dunia boleh untuk tidak yakin kalau Anda itu tidak akan pernah sukses. Seluruh dunia boleh meyakini kalau Anda orang yang gagal. Seluruh dunia boleh meyakini kalau Anda pasti tidak akan pernah berhasil. Boleh. Tetapi yang paling penting teman-teman, jangan pernah kita tidak yakin kepada diri sendiri. Tetangga kita nggak yakin, tidak masalah. Yang penting kita yakin pada diri sendiri. Teman-teman kita semuanya nggak ada yang yakin, tidak masalah. Yang penting kita yakin kepada kita, kepada diri sendiri. Sahabat-sahabat, saudara, semua orang yang kita kenal, semuanya percaya kalau kita pasti gagal. Tidak masalah. Yang terpenting kita meyakini kalau kita pasti berhasil. Ini adalah satu keyakinan. Ini ya, satu keyakinan yang luar biasa. Apalagi teman-teman, khususnya adalah teman-teman saya Muslim, apalagi sebagai orang Islam. Ini sebagai orang Islam, perhatikan. Ini motivasi yang dahsyat sekali. Sebagai orang Islam, ketika kita memiliki keinginan, kita memiliki cita-cita, kita memperjuangkan sesuatu yang baik, kita memperjuangkan kebaikan, maka kita harus berjuang sepenuh hati. Ini, berjuang sepenuh hati, berjuang semaksimal mungkin. Sekalipun, ini menariknya kalau di Islam, motivasinya dahsyat luar biasa. Sekalipun kita tahu kalau kita pasti gagal. Jadi kita disuruh oleh agama Islam, oleh agama kita, suruh berjuang maksimal, suruh berjuang yang semangat, suruh berjuang yang tak putus asa. Selama yang kita perjuangkan adalah kebaikan, sekalipun hal tersebut adalah sesuatu hal yang sangat mustahil, bahkan 100% mustahil. Contoh, kita punya cita-cita, oh saya itu mau jadi orang terkaya di dunia. Ini, saya mau jadi orang terkaya di dunia. Sehingga saya itu kalau jadi orang terkaya, saya mau bantu semua orang miskin, saya akan mau bantu anak-anak yatim, saya mau bantu duafa dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ada orang punya cita-cita seperti itu? Pasti komentarnya apa? Oh, komentarnya, mana mungkin akan berhasil menjadi orang terkaya di dunia. Ini orang-orang terkaya di dunia hari ini hartanya ribuan triliun. Ini yang namanya bos Facebook, kekayaan pribadi saja 1000 triliun. Bagaimana kamu mau mengalahkan kekayaan mereka? Nah ini teman-teman, kalau di dalam agama kita, kalau kita memiliki cita-cita memperjuangkan sesuatu dan semuanya adalah kebaikan, kita diperintahkan untuk bersemangat, kita diperintahkan untuk berusaha secara maksimal. Nah, ini menariknya. Sekalipun kita tahu kalau pasti akan gagal. Ini motivasi dari agama kita. Coba kalau seandainya motivasi seperti ini tidak ditanamkan di dalam agama kita, oh luar biasa. Contoh, dulu perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, itu yang namanya musuh, yang namanya penjajah, mereka datang dengan bersenjatakan lengkap, mereka pakai pistol, mereka pakai senjata laras panjang, mereka pakai kendaraan tempur, mereka pakai kapal tempur, mereka pakai pesawat tempur. Dan pejuang-pejuang kita hanya pakai pisau,
hanya pakai golok, hanya pakai sabit, hanya pakai celurit, dan hanya pakai bambu runcing. Bayangkan, secara nalar, secara logika, nih, secara nalar, secara logika ini nggak mungkin akan menang. Nah, tetapi karena motivasi di dalam agama kita adalah ketika engkau memperjuangkan sesuatu yang baik, maka perjuangkan dengan semangat, dengan sepenuh hati, maka mereka terus berjuang. Sekalipun pisau melawan pistol, sekalipun celurit melawan senjata laras panjang, sekalipun bambu runcing melawan pesawat terbang, mereka lakukan, dilakukan oleh pejuang-pejuang kita. Sekalipun mereka tahu pasti akan kalah pada waktu itu, mereka tahu kalau mereka harus berhadapan-hadapan pasti kalah, tetapi mereka berjuang. Nah, disinilah menariknya Islam. Maka akhirnya Indonesia secara tidak masuk akal sebenarnya. Bagaimana mungkin senjata tradisional seperti itu bisa mengalahkan senjata yang modern? Tetapi itulah kekuatan dari tekad, kekuatan dari semangat itu luar biasa itu ya. Nah, makanya mindset ini penting sekali teman-teman. Mindset ini harus dimiliki oleh teman-teman semua, bahwa boleh semua orang mengatakan Anda pasti gagal, Anda tidak akan pernah berhasil. Boleh, tidak apa-apa. Tetapi ingat, jangan sampai kita itu yang tidak meyakini hal tersebut. Ini ya. Ini jadi itu adalah penting ya, mindset yang sangat penting sekali. Ini yang kedua, ini ketika kita memiliki mindset itu ya, kita memiliki mindset. Apa mindset yang harus kita bangun? Tidak suka mengeluh dan fokus pada solusi. Ini pola pikir yang kita bangun kepada diri kita adalah kita tidak suka mengeluh dan fokus pada solusi. Kita itu sering banget kita itu lebih suka untuk mengeluh daripada kita berbicara tentang solusi. Kalau kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya saya gak sukses-sukses? Maka yang akan muncul adalah keluhan-keluhan. Iya ya, orang tua saya orang miskin, kakek saya miskin, tetangga saya miskin. Oh, pantas saya itu miskin juga. Ini hanya akan mencari pembenaran kalau tanyanya adalah dengan kalimat kenapa ya. Maka teman-teman biasakan bertanya kepada diri sendiri, ya, bertanya kepada diri sendiri dengan pertanyaan bagaimana. Ini ya, dengan pertanyaan apa? Bagaimana? Bagaimana ya biar saya bisa sukses? Itu. Ini ya. Jadi kita harus memiliki yang namanya mindset tidak suka mengeluh. Banyak orang itu yang lebih suka mengeluh gitu ya. Setiap hari kena masalah dia mengeluh ke sana ke sini, ke sana ke sini. Menjadi seorang, khususnya untuk teman-teman pebisnis, menjadi seorang pebisnis itu nggak boleh yang namanya jadi pebisnis itu cengeng gitu ya. Nggak punya modal dikit mengeluh, aduh gimana ya saya nggak punya duit. Terus baru datang saingan, berdiri toko saingan di sebelah, aduh gimana ini, jangan-jangan nanti usaha saya itu bangkrut karena ada toko baru yang lebih besar. Baru ada cobaan apa sedikit ngeluh. Ini maka jangan kita itu menjadi orang pengeluh gitu ya. Sedikit-sedikit ngeluh. Nah, kalau perlu sampaikan sesuatu itu yang baik-baik saja. Nah, seperti di dalam Al-Qur'an ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
maka terhadap nikmat Tuhanmu, binikmati Rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu itu apa? Fahadis, sampaikan. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kebaikan, sampaikan kepada orang-orang. Tapi kalau kita sedang mendapatkan kesusahan, diam, nggak usah ngomong sama siapa-siapa, kecuali kepada orang yang kita anggap dia itu bisa memberikan solusi atau paling tidak bisa memberikan pertimbangan kepada kita. Jadi kalau ada masalah, jangan ceritakan masalah kepada semua orang, jangan. Kalau ada masalah silahkan cerita, tetapi kepada orang-orang tertentu saja. Ini pada orang-orang tertentu. Jadi jangan semua orang itu terus kita ajak cerita, itu ya, jangan. Ini jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita itu ada masalah? Sikap kita harusnya bagaimana? Cara yang paling mudah adalah, jawab pertanyaan ini. Orang kalau kena masalah itu sikapnya cuma dua. Satu dari dua. Yang pertama, dia itu akan merasa tertekan. Atau yang kedua, dia merasa tertantang. Merasa tertekan maksudnya apa? Ya, ketika muncul masalah. Contoh. Ketika dia itu baru memulai bisnis, istrinya ngomong, "Mas, mana mungkin berhasil?" Orang tuanya ngomong, "Nggak bisa, Mas, kamu bisnis nggak bisa, kamu enaknya jadi karyawan saja." Saudaranya ngomong, "Keluarga kita lo nggak ada yang jadi pengusaha, aneh-aneh saja, udah cari kerja saja ke pabrik." Teman-temannya ngomong, apa omong teman-temannya? "Udahlah, kita istiqomah saja jadi karyawan, nggak usah mikir-mikir bisnis, nggak usah mikir-mikir usaha." Nah, ketika muncul tekanan seperti itu, ketika muncul pernyataan-pernyataan seperti itu, bagaimana kita sikapnya? Apakah merasa tertekan atau merasa tertantang? Kalau merasa tertekan, pastinya sikap kita akan kacau ini. Kalau merasa kita tertekan, akhirnya berarti saya harus berhenti. Kalau merasa tertekan. Tetapi kalau merasa tertantang, apa? Oke, saya akan buktikan kalau saya pasti berhasil. Sampaikan kepada orang tua, "Bapak, Ibu, saya mungkin akan gagal, tetapi saya mohon doanya kepada Bapak Ibu, doakan kebaikan untuk saya, doakan kesuksesan untuk saya. Insya Allah saya akan buktikan saya bisa." Kepada saudara-saudara, buktikan kalau Anda itu juga bisa. Kepada teman-teman semua, buktikan. Jadi kalau setiap kali muncul masalah, pilihan kita di dalam hidup hanya dua saja, mau merasa tertekan atau tertantang. Kalau tertekan sudah jelas endingnya pasti gagal, endingnya pasti jadi orang gagal, sehingga semua orang akan mengatakan, "Betul kan, kamu kan udah saya kasih tahu jangan bisnis, kamu pasti gagal." Padahal yang membuat gagal adalah mereka yang tidak mendukung Anda, itu loh. Dan ini terjadi karena sikap Anda adalah ketika datang masalah memilih untuk merasa tertekan, bukan merasa tertantang. Ini menariknya, teman-teman. Atau saya kasih contoh lagi, satu lagi ya contohnya. Ada orang itu punya usaha, bikin toko, tiba-tiba baru berjalan tokonya setahun 2 tahun, muncul pesaing besar, ada minimarket besar. Ada minimarket besar berdiri di situ, minimarket modern dengan harga lebih murah, dengan barang lebih banyak, dengan pelayanan lebih bagus, dengan tempat lebih bersih, dengan lokasi yang lebih strategis, tempatnya lebih luas, tempatnya lebih terang dan lain sebagainya. Maka ini adalah sebuah ini adalah sebuah masalah.
Maka bagi seseorang dia itu harus memilih satu dari dua sikap. Apakah kondisi itu menyebabkan akhirnya dia merasa tertekan, atau kondisi itu menyebabkan dia merasa tertantang. Kalau dia merasa tertekan, apa yang dipikirkan? Aduh, mana mungkin saya bisa menang bersaing sama dia. Dia modalnya banyak, dia tempatnya besar, tempatnya strategis, tempatnya luas, tempatnya terang. Dia pelayanannya bagus, dia displaynya menarik, dia promonya banyak, harganya murah. Wah, saya pasti kalah, saya pasti gagal, pasti usaha saya bakal bangkrut. Itu kalau Anda memilih merasa tertekan. Pilihan tertekan sudah pasti endingnya Anda pasti gagal. Ini. Jadi ketika Anda memilih untuk tertekan, Anda gagal sebelum Anda betul-betul gagal. Ini kalau tertekan. Jadi Anda memutuskan untuk jadi orang gagal, padahal detik itu Anda belum gagal. Tetapi di dalam mindset pola pikir saya pasti gagal, itulah keputusan Anda bahwa Anda pasti akhirnya nanti akan gagal. Atau yang kedua apa yang kedua? Anda merasa tertantang. Oke, nggak apa-apa. Ada swalayan modern, nggak masalah. Maka saya akan tingkatkan pelayanan. Kalau saya harus bersaing modal, saya harus bersaing pelayanan, saya harus bersaing murah-murahan, saya nggak mampu semuanya, maka saya melakukan terobosan. Apa terobosannya? Misalkan saya mau delivery order, saya mau bangun hubungan personal dengan konsumen. Mau saya datangi konsumen satu-satu yang biasa beli di tempat saya bawakan brownies buat silaturahim saja. Sekali-kali nanti ketika lewat ketika belanja kita kasih ini bonus deterjen satu. Ketika mereka beli ini telurnya saya tambah bonus. Sekali-kali begitu, itu namanya dia merasa tertantang, sehingga munculnya kompetitor di dalam bisnis tidak membuat dia itu merasa menjadi merasa down, menjadi merasa wah saya pasti gagal, tidak membuat putus asa, tetapi justru akan membuat kreativitasnya meningkat, membuat dia berpikir inovatif. Ini. Jadi masalah di dalam hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada intinya adalah agar kita itu hidup. Ini agar kita itu jadi bergerak, agar dunia ini bergerak. Kalau nggak ada masalah, mana bisa dunia ini bergerak? Ini coba yang namanya tukang tambal ban itu ngapain dia kerja? Dia nunggu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya kalau ada ban yang bocor, masalah ini. Dia baru dapat pekerjaan kalau ada masalah. Ini baru dapat pekerjaan kalau ada masalah. Tetapi kalau nggak ada masalah, dia jadi pengangguran malah. Itu ya. Maka sebenarnya setiap peluang itu tercipta karena adanya masalah. Maka mindset yang harus ditanamkan yang pertama, apa yang harus ditanamkan diantaranya adalah bahwa masalah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi ketika kita ketemu masalah, di situ ada peluang, di situ ada sesuatu yang besar menanti kita. Ini penting ini teman-teman. Ini ya, termasuk membangun mindset ketika banyak masalah, di situ ada peluang bisnis. Jadi ketika ada masalah, ada peluang bisnis. Kita kalau ada masalah malah menghindari, padahal di dalam setiap masalah ada peluang bisnis. Contoh saya kasih tahu. Di komplek ibu-ibu pada ngeluh, aduh anak saya nilai matematiknya jeblok. Anak saya juga bu, ini nilai matematiknya juga jeblok. Ini jeblok, ini jeblok. Masalah ini, masalah bagi banyak orang. Maka Anda yang mendengarnya, Anda bisa dengan kemudian menyampaikan solusi. Ibu-ibu semua di tempat saya ada kursus, ada privat untuk matematika. Nah, ibu-ibu boleh coba dulu 1 minggu, silahkan. Kalau perubahannya bagus, boleh dilanjutkan. Kalau nggak ada perubahan di dalam di dalam hasil dari belajar anak,
silahkan, tidak perlu bayar surga pun. Nah, di sini dia mampu melihat masalah menjadi peluang. Jadi masalah itu sama dengan peluang. Kalau mau cari peluang yang terbaik, yang jadi masalah banyak orang. Coba, ada nggak bisnis hari ini yang diciptakan bukan karena ada masalah? Bisnis hiburan, bisnis hiburan itu karena banyak orang stres. Mereka masalahnya stres, pengen hiburan. Apa coba? Mobil, oh ya karena butuh alat transportasi, masalah, makanya dia butuh, gitu kan? Ini. Nah, teman-teman coba ini, maka teman-teman itu jangan menghindari masalah. Masalah itu ada peluang di dalamnya, gitu ya. Ada peluang yang besar di dalamnya. Manfaatkan itu, jangan sampai disia-siakan. Jadi kalau ada tanya, teman-teman tanya, bisnis apa ya yang lagi bagus, yang paling banyak jadi masalah orang. Wah, itu yang paling bagus. Berarti segmentasi pasarnya luas, itu ya. Itu, wah lama juga ini saya live ini. Terima kasih yang sudah menonton. Pak Farhan, Imam Muhtar, nyimak tak? Terima kasih Mbak Indri, Bob Sugiarto, Juragan ini. Oke, nyimak. Oke teman-teman, itu ya beberapa mindset, pola pikir yang harus kita bangun. Kita mau ketika kita bertemu masalah, ya, kita harus punya mindset, pola pikir masalah sama dengan peluang. Peluang adalah di dalam masalah. Itu. Ini yang harus dipahami betul oleh seorang entrepreneur. Jadi jangan ngeluh kalau ada masalah. Di situ ada peluang. Bisnis saya kena masalah, bagus, berarti harus segera berpikir inovatif. Ini kita nggak akan pernah inovatif kalau nggak kena masalah, gitu kan? Ini ya. Ini jadi harus mulai membangun mindset. Ini saya banyak banget sebenarnya mindset, tapi besok lah ya saya sambung lagi ya. Contoh tentang mindset. Kekurangan adalah kekuatan. Oh, ini menarik nggak tuh Pak? Kekuatan adalah apa? Kekurangan adalah kekuatan. Ini penting. Tadi kita sudah belajar mindset, masalah adalah peluang. Kita sudah belajar mindset menghadapi masalah, tidak suka mengeluh, fokus pada solusi. Di antaranya adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah, mau tertekan atau tertantang. Ini ya. Kita sudah belajar juga tadi rahmat, ya, masalah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga tadi belajar tentang percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa sukses. Ini penting nih, mau orang lain nggak percaya kita bisa sukses nggak penting gitu ya, nggak penting. Jangan mudah mengeluh. Aduh, saya sih maunya bisnis lancar, saya cari coach kok susah. Nggak usah mikir coach, usaha cari bagaimana caranya untuk lepas dari persoalan. Karena ingat, yang namanya persoalan adalah cara kita melompat lebih jauh. Ini ya. Kekurangan adalah kekuatan. Besok saya bahas insya Allah. Live lagi saya besok. Kekuatan. Terus ada mindset tidak berhenti sebelum berhasil. Banyak ini banyak. Selalu mempelajari hal baru. Ini top secret ini. Cepat action, tidak banyak rencana. Ini juga penting ini untuk menjadi mindset bagi teman-teman semua. Terus ada lagi mindset yang sedikit kontroversi, kesalahan adalah prestasi. Ini kira-kira perlu kita bahas lagi nggak ini? Mindset yang lain, tidak takut bangkrut. Ini ada mindset seperti itu. Ini yang saya pakai, itu ya. Ini yang saya pakai. Ada mindset bekerja berkali-kali lipat lebih keras dari orang lain. Saya punya pola pikir seperti itu. Ini ya.
Bisnis adalah tentang membantu orang. Ini mindset juga. Wah, banyak ya ternyata ya mindset-mindset yang bisa kita pelajari bersama teman-teman. Apa ya? Insya Allah nanti saya bikin video live lagi ya. Bikin video live lagi biar bisa berbagi dengan teman-teman semua. Siapa tahu ada manfaatnya walaupun sedikit gitu ya. Ini tentang mindset, tentang pola pikir, itu ya, tentang mindset, tentang pola pikir, dan ini sangat penting sekali teman-teman. Oke ya, saya kira seperti itu. Nggak ada pertanyaan, boleh kalau yang mau ada pertanyaan seputar mindset ya. Sebentar. Seputar mindset silahkan, kalau ada yang mau tanya boleh, nanti saya jelasin lagi. Kalau nggak ada besok saya live lagi gitu ya, insya Allah. Silahkan yang mau tanya boleh. Nggak ada ya, nggak ada, oke. Berarti saya cukupkan untuk malam hari ini, insya Allah semoga bermanfaat. Sharingnya cuma sebentar, 21 menit ya, 21 menit, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Boleh kasih saran saya, bagusnya saya sharing berikut saya bahas apa, saya ngikut aja lah, boleh. Lanjut mindset boleh, manajemen boleh, cash flow boleh, apalagi ya, marketing boleh, parenting boleh. Nah, kebetulan saya juga cukup lama ya teman-teman. Saya cukup lama, bahkan sebelum saya saya beberapa tahun itu berbicara tentang ilmu parenting. Ilmu parenting itu maksudnya ya bagaimana kita itu menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Karena banyak orang tua itu dia tidak siap jadi orang tua. Karena tidak siap jadi orang tua, akhirnya apa? Akhirnya ketika didik anak sedapatnya saja. Anak bikin kesalahan langsung marah pukul, anak bikin ulah langsung hukum, langsung ancam. Ini kan, ini banyak yang seperti itu. Padahal ada strategi yang mudah sekali bagaimana anak-anak kita itu tidak harus kita kerasi ya di dalam mendidik. Ini Pak Ajri Maulana Zulkifli, wah lama banget ini ya Pak ya. Ini kapan ya, dulu ya pernah di tempat saya tahun berapa itu, 2016 ya Pak ya. Pernah nginep 1 minggu di rumah saya 2016. Saya masih ingat, Ramadan Business Camp 7 hari 7 malam, luar biasa. Ini bisa keluar dari mindset. Ajri Maulana Zulkifli, bisa nggak keluar dari mindset, pertanyaannya maksudnya. Cara nyikapi kompetitor yang banting harga. Banting harga ini paling gampang ngatasi yang namanya banting harga. Banting harga ini saya paling anti ya, ikut-ikutan seperti itu ya. Banting harga itu karena orang itu nggak ngerti strategi marketing, akhirnya dia banting harga. Ketika banting harga ini justru akhirnya merugikan semua orang. Ini pasti. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menyikapi orang yang banting harga? Banting harga itu gampang. Orang itu, ini prinsip di dalam bisnis. Orang itu teman, orang itu membeli sesuatu itu karena ada nilai yang ingin didapatkan, ada value yang ingin didapatkan. Ini value itu nilai yang dia dapatkan itu apa? Maka ketika kita itu katakanlah menjual sesuatu, kita kepingin harganya mahal walaupun barangnya sama dengan orang lain, tapi kita jual lebih mahal tapi lebih laris gitu ya. Ini saya dulu pernah
bagikan e-booknya ke teman-teman ini. Insya Allah nanti Pak Ajri, nanti saya cari dulu ya e-booknya biar bisa dibaca secara lebih mendalam. Intinya adalah dengan kita memberikan value agar produk kita itu bisa dijual lebih mahal dan lebih laris, walaupun pesaing menjualnya dengan harga lebih murah. Contoh value yang didapatkan, Oke, sama-sama jual produk CCTV. Nah ini karena jualannya CCTV ya Pak ya kalau nggak salah. Karena jualannya CCTV, sama-sama CCTV, mereka harganya 1 juta, mereka harganya 4 juta. Barang yang sama kita jualnya 5 juta. Orang akan berpikir, wah mending saya ke sana yang harganya 4 juta. Betul, value, harga murah itu value. Tetapi kalau kita kepingin timbangan kita itu lebih berat lagi, bagaimana caranya sehingga kita itu punya nilai lebih, tambahkan value, nilai lebih. Apa contohnya? Contohnya satu, pelayanan ini ya, gratis maintenance selama 1 tahun. Setiap bulan kita cek barangnya Pak, kita pastikan kondisinya bagus, misalkan ini. Jadi ini value yang akan didapatkan oleh konsumen. Oke, harganya lebih mahal tetapi ada maintenance selama 1 tahun. Nah, ini value. Yang kedua, garansi. Kalau sampai dalam 1 tahun ada yang rusak karena bukan disebabkan kelalaian tetapi karena cacat produk misalkan, maka kami ganti. Nah, misalkan gitu. Ini value. Ini ya. Jadi berikan value sebanyak-banyaknya sehingga harga yang murah orang sudah gak peduli lagi, maunya oke, saya beli ini karena walaupun lebih mahal dia kasih garansi, dia kasih pelayanan, mau ngasih maintenance selama 1 tahun. Nah, bisa dengan cara seperti itu, gitu ya. Ini jadi caranya adalah dengan cara seperti itu, berikan value. Tentunya Pak Ajri karena di bisnis CCTV ya sama komputer, paham betul bagaimana caranya memberikan value. Karena lebih paham produknya sendiri. Saya dulu ketika jual komputer lebih mahal. Waktu saya masih di komputer, saya jualnya lebih mahal. Tetapi apa yang saya berikan? Yang saya berikan adalah kalau beli di komputer di tempat saya itu mereka saya ajari gitu kan. Mereka saya ajari sampai bisa gitu. Jadi ada kursus gratisnya. Nah kursus gratis saya tinggal nyuruh karyawan, nggak nambah biaya kok, kan gitu. Ini yang penting untungnya banyak gitu. Ini namanya value yang akan didapatkan itu ya. Mas Bintang Aeroplanino bahas FBSP dan produk yang paling dibutuhkan. Waduh, FBS ya. Panjang ini. Panjang, insya Allah kapan-kapan ya saya akan bahas sedikit tentang Facebook Ads. Tentang Facebook Ads, insya Allah nanti nggak bisa malam ini ya, insya Allah nanti saya akan bahas. Oke, masukannya saya terima. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya tutup ini sharingnya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada 8 sahabat yang sudah bergabung di sini ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Malam minggu masih nyempetin nonton saya ngomong nggak jelas itu ya. Ya semoga dari apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.